Halo, selamat datang di channel TinFats. Pada video kali ini, saya akan kasih beberapa tips untuk menghindari saham IPO yang berpotensi ARB dari sudut pendermologi IPO maupun pendermologi biasa. Sebenarnya saya sudah pernah sampaikan tips ini secara tersirat, tetapi itu sudah lama. Karena saya tidak pernah ada waktu buat sampaikan itu kembali, karena saya sibuk dan banyak pekerjaan yang harus saya lakukan di luar kota. Jadi karena saya hari ini free, maka saya akan memberikan tips tersebut supaya teman-teman di grup Tinvest atau yang sedang menonton video ini juga pada belajar dari kesalahan orang lain. Perlu teman-teman ketahui ya, cara tercepat untuk kita merubah seseorang adalah dengan menghantamkannya pada realita. Pada perjalanan trading teman-teman, saya yakin ketika teman-teman loss itu teman-teman merasa ada yang salah pada diri teman-teman dan kalian mencoba untuk berubah atau memperbaiki kesalahan tersebut, dan meski kalian sudah mencoba dan berbagai cara tetapi tetap saja melakukan kesalahan yang sama, dan pada akhirnya kalian berada pada konten saya. Dan tugas saya kali ini di channel Tinvest adalah untuk menuntun teman-teman agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan cara saya adalah dengan cara menghantamkan kalian dengan realita yang sering terjadi di market. Jadi saya tidak akan hanya memberikan hal positif untuk dikejar, tetapi saya akan menunjukkan pada kalian tentang hal-hal negatif yang harus kalian hindari. Lalu hal negatif apa saja yang harus kalian hindari? Analisa bandemologi IPO, hal yang pertama yang harus atau yang sering diperhatikan dengan melihat jumlah saham yang ditawarkan, dan kita ambil contoh dari saham Baik menawarkan sahamnya sebanyak 2.250.000 lot ya, 2,250 juta lot dan nilai emisi 62 miliar. Oh sorry, ini kan hitungan lembar, jadi kalau kita bulatkan atau kita bagi 100 ya, itu kan jadinya 2.250 ya. Dan dengan nilai emisi 62 miliar beserta waran sebanyak 2.250.000 lot. Biasanya cara paling mudah melihat umur saham tersebut adalah dengan cara melihat berapa barang IPO yang sudah keluar ketika sudah IPO. Dan itu kita bisa lihat dari broker summary. Ketika broker summary-nya kita naikkan. Dan jika sudah mendekati 2 juta atau setengahnya, sebenarnya sudah berbahaya. Dan ternyata di saham baik barang yang di IPO kan itu belum keluar semua. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi, jika sudah mendekati 2 juta lot atau setengahnya ya, itu sebenarnya sudah berbahaya. Dan ternyata di saham baik barangnya itu masih ada di bandar, dan sayangnya retail dikiris semua. Asumsinya mungkin mereka FOMO, mungkin retailnya berpikir setelah ARB pada akhir sesi mereka berharap bahwa saham baik itu akan dikerek lagi atau digoreng lagi, dan ternyata saham baik besoknya ARB lagi atau lanjut turun lagi. Dan pada hari Senin ternyata benar,
bahwa saham baik itu lanjut turun lagi. Biasanya kalau awal IPO udah main volume besar atau di awal-awal IPO udah main amount gede, biasanya umurnya memang nggak panjang. Dan apakah saham baik masih ada harapan untuk bisa balik ke harga IPO-nya? Jawabannya masih. Lalu kira-kira kapan naiknya? Saya nggak tahu. Itu semua balik lagi ke bandarnya. Mau ngereknya kapan, mau digorengnya kapan, itu hanya bandarnya yang tahu. Saya cuma ngeriset, saya cuma analisa berdasarkan apa yang saya yakini dan berdasarkan apa yang saya pelajari. Jadi saya uh, tidak berkepentingan di situ, maka saya tidak tahu saham baik itu akan digorengnya kapan. Saya nggak tahu. Yang tahu ya hanyalah bandar. Dan bisa jadi bandarnya kurang bensin atau gimana, saya kurang tahu. Jadi itulah contoh hal negatif maupun hal positif yang bisa saya ajarkan dan semoga bermanfaat. Dan kalau saya pribadi melihat saham baik walau dikasih kesempatan masuk sekalipun dan melihat volume transaksi sudah besar seperti ini ya, volume transaksi atau value transaksi sudah tembus di atas 38 B atau 38 miliar, biasanya saya akan menghindari saham tersebut sampai beberapa waktu. Dan bagi kalian yang berpikir saham baik itu akan naik lagi, itu adalah kesalahan terbesar kalian. Dan menurut saya bandar baik ini cukup baik. Kenapa? Karena ketika sahamnya mau dibanting, itu teman-teman sudah dikasih kesempatan untuk jualan. Lalu ketika kalian berpikir bahwa saham baik itu akan lanjut naik lagi, menurut saya itu adalah kesalahan terbesar kalian gitu kan. Dan tentu melihat volume yang begitu besar seperti ini, saya akan menghindarinya dan saya tidak akan ambil risiko yang dimana keuntungannya yang akan saya peroleh sangat kecil. Saya pribadi mengajarkan ke teman-teman alumni bandarmologi untuk selalu berpikir, oh, cari saham yang lain yang masuk di ranah analisa mereka gitu kan. Tidak dapat di saham baik, masih ada saham lain. Cari saham yang masuk ke kriteria analisa teman-teman. Mau saham baik naik lagi dan selama itu belum masuk ranah analisa bandarmologi, saya tidak akan peduli. Dan teman-teman juga saya suruh tidak usah pedulikan saham baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria analisa bandarmologi gitu kan. Dan di sisi lain, kasus yang terjadi di saham baik sering saya temui juga di market. Jadi saya tidak kaget jika saham baik ke depan bakal turun terus nantinya. Jadi jika ada yang bertanya apakah saham baik itu jelek, jawabannya enggak juga. Kenapa? Karena saya tidak, ya kalian harus ingat, uh, tidak selamanya saham itu bagus dan tidak selamanya saham itu jelek. Sedikit pesan dari saya, ini pasar, tempat bertarung bebas, dan bandar hanya melakukan tugasnya. Dan kita sebagai retail harus lebih pintar, dan kunci dari keberhasilan di pasar itu kita harus memiliki strategi atau analisa yang jauh lebih baik dari analisa yang lain. Jangan sampai kita termanipulasi oleh cara bandar. Contohnya, ini perusahaan bagus, PBV-nya murah, bid ask-nya tebal, dan sebagainya.
Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe.